Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian minggu online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan kudus anak, bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada ibadah Natal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak. Nama-nama anak yang akan dibaptis dan orang tua atau wali masing-masing dapat dibaca pada warta jemaat. Rangkaian kegiatan Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru. Rangkaian kegiatan atau ibadah online Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru dapat dibaca pada warta jemaat. Mohon dukungan saudara sekalian. Perjamuan kudus pada ibadah Natal hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian hari ini, Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Winter Pananjaya dengan tema Menanti dengan Aktif. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kesurukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternak-ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku, saat ini kita memasuki minggu kedua Advent dengan tema menanti dengan aktif. Di minggu kedua Advent ini kita masih menantikan kedatangan Kristus kembali. Nas pembuka 2 Petrus 3 ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Marilah saat ini dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadari setiap diri kami yang terkadang terlena. Kami terlena akan anugerah-Mu sehingga kami diam saja. Kami tidak melakukan apa-apa. Dan terkadang kami begitu lengah terhadap dosa yang menggoda kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengakui di hadapan-Mu setiap tingkah laku kami yang justru terperosok di dalam lubang dosa, di saat kami harus menantikan Engkau ya Bapa. Mari kita mengakui secara pribadi. Ya Tuhan, kiranya di dalam masa penantian ini, kami tetap menanti dengan aktif. Kami pun aktif Tuhan untuk terus meluruskan jalan-Mu. Kami aktif Tuhan untuk masuk di dalam pertobatan kami. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kami dapat mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Bapa, bahwa pengampunan yang sejati hanya berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah pengakuan kami. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 85 ayat yang kedua hingga yang ketiga demikian. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Good
Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri kami. Kami rindu untuk diisi. Kami rindu Tuhan untuk dibentuk. Di masa-masa penantian ini Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar, namun juga kami lakukan. Kami rindu firman yang kami dengar dapat juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya firman ini tidak berlalu, namun dapat kami lakukan dan berbuah manis bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah cinta kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan ya Bapa firman yang akan Kau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Maranatha. Saudaraku, bicara soal menanti, masa Advent di tengah-tengah pandemi ini sebetulnya saudara-saudara mengedukasi kita dan membuat kita bisa merasakan dan memahami arti kata menanti itu sendiri, saudara-saudara. Pandemi membuat kita menanti dengan sabar supaya angka kematian pelan-pelan turun, angka kesembuhannya makin tinggi, angka kehidupannya makin naik, sehingga kita punya harapan ke depan. Dan bukankah di masa pandemi ini kita belajar menunggu dengan sabar? Mungkin kita menahan diri untuk berpergian ke luar kota. Kita menahan diri untuk pergi ke luar negeri, menahan diri untuk berlibur. Kita stay at home. Kita sabar menanti pandemi ini. Namun bukankah di dalam penantian kita punya harapan, bahkan setiap kali kita berdoa, kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Jemaat selalu minta didoakan, Pak, supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita punya harapan di dalam masa menanti di tengah pandemi ini. Berharap pandemi ini segera berlalu. Saudaraku, begitu juga di saat kita menghayati yang namanya masa Advent.
Maka menurut saya masa Advent tahun ini menjadi masa Advent yang mungkin akan sangat berkesan. Karena kita merasakan betul bagaimana yang namanya menanti dengan harapan. Advent adalah kedatangan. Di masa Advent kita menanti. Ditambah lagi ini adalah Advent yang kedua, saudara-saudara. Kita menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan Yesus Kristus kembali. Tentunya kembalinya Yesus Kristus ke dunia adalah harapan yang positif, harapan yang baik, harapan tentang kehidupan yang diperbarui oleh Kristus. Namun di dalam masa menanti, entah itu pandemi ataupun masa Advent, saudara-saudara, supaya kita dapat bertahan, maka kita perlu menanti dengan aktif. Kita tidak bisa diam saja. Di tengah-tengah pandemi kita juga perlu dengan aktif. Tidak bisa diam saja supaya kita bisa bertahan. Demikian juga dengan masa Advent ini. Maka Markus pasal yang pertama ayat yang keempat mengatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesaya juga menubuatkan akan ada yang berseru, luruskan jalan baginya. Saudara-saudara, gambaran pertobatannya seperti seseorang sedang membangun jalan atau sedang membetulkan jalan. Jalan yang tadinya penuh dengan hambatan, mungkin kultur tanah yang buruk, adanya tanjakan-tanjakan yang menghambat jalan itu. Harus berupaya diluruskan. Bahkan kalau seseorang atau sebuah proyek membangun jalan itu diperlukan alat-alat berat. Alat-alat yang mampu membuat jalan itu lurus, entah itu bulldozer, traktor dan sebagainya dipakai untuk meluruskan jalan. Butuh effort, upaya yang begitu keras supaya jalan itu bisa lurus. Ditambah lagi jalannya mulus, maka kita lihat bagaimana pembangunan jalan raya atau jalan tol itu membutuhkan usaha dan tidak sebentar. Demikian juga saudara-saudara, perjuangan kita untuk bertobat. Seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Menyerukan pertobatan. Saya rasa pandemi ini juga cocok bagi kita untuk berefleksi. Mungkin untuk melihat pandemi ini dari sisi yang positif, saudaraku, kita kan sudah lama nggak melakukan retret ya. Anggap saja pandemi ini adalah retret kita. Seperti mobil yang sedang mundur itu kan di lambang R, ya, retreat ke belakang. Atau orang Jawa bilangnya atret gitu ya, mundur. Masa pandemi ini mungkin membuat kita berhenti sejenak, membuat kita mundur sejenak, untuk kembali mengintrospeksi diri kita. Bagaimana sikap, tingkah laku kita selama ini? Bagaimana pergumulan kita? Bagaimana perjuangan kita selama ini melawan dosa? Saya rasa pandemi ini juga menjadi momen yang baik untuk kita sejenak berhenti dari rutinitas kita dan melihat kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita membuldoser setiap hambatan-hambatan dosa di dalam diri kita? Sudahkah kita meluruskan jalan bagi Tuhan? Menghancurkan gundukan-gundukan dosa yang selama ini menghambat relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Maka ternyata ada baiknya, meskipun kita juga sedang bergumul
di tengah keluarga kita, kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun ternyata ada sisi yang positif, di mana Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk berefleksi, untuk mengintrospeksi diri kita lebih lanjut. Saudaraku, ternyata ada juga yang memilih untuk bertobat dan juga memberi diri dibaptis. Pertama kali dilakukan oleh GKI Kelapa Cengkir di tahun ini katekisasi secara online, dan akan full sampai nanti selesai katekisasi akan dilakukan secara online. Dan ternyata di masa pandemi ini, saudara-saudara, ada saudara-saudara kita yang mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi. Tentu punya tujuan, harapan untuk dibaptis atau sidi, saudara-saudara. Maka kita bersyukur bahwa ternyata pandemi ini tidak menghambat seseorang untuk memberi diri dibaptis, memberi diri mengaku percaya secara mandiri dan pribadi. Gereja kita juga, saudaraku, GKI Kelapa Cengkir secara aktif dalam ibadah online, mata iman, sapaan gembala, dan komisi-komisi yang juga tetap aktif, komisi pemuda dengan kopdarnya, remaja dengan komunitinnya, sekolah minggu dengan kelas online-nya via Zoom, lansia tiap 2 minggu sekali persekutuan online. Kita tetap aktif di tengah-tengah pandemi ini, supaya pelita itu tidak padam, saudara-saudara. Kita tetap aktif memberikan suplai firman Tuhan, supaya pelita di dalam diri kita ini tetap menyala. Kita berupaya meskipun secara online, saat ini juga kita diajak untuk berubah dari firman yang kita dengar, dari firman yang menyadarkan, menyentak diri kita. Kiranya pertobatan itu juga dapat kita lakukan, saudara-saudara. Dan di dalam masa penantian ini, siapa sangka, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ternyata banyak juga yang bersyukur, saya belajar banyak hal baru. Karena lebih sering di rumah, saya bisa mengeksplor skill, kemampuan yang selama ini terpendam. Dengan adanya kelas-kelas online yang dengan mudah bisa masuk dan gratis lagi, kita belajar hal-hal baru. Ternyata pandemi ini tidak menghambat diri kita untuk tetap aktif. Dan saya rasa, saudara-saudara, itulah cara kita untuk bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Sekaligus kita menghayati kehadiran Tuhan kembali. Keaktifan kita dalam segala bentuk membuat kita tetap hidup, saudaraku. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita, kita sadari emosi kita. Kita sadari amarah kita yang terkadang melukai tutur kata kita. Dan di tengah pandemi ini mungkin relasi dengan keluarga lebih intens waktunya. Saya merasakan sendiri mendampingi anak saya, PJJ, saudara-saudara, yang terkadang bikin emosi bergelora juga karena kita mendampingi anak kita sekolah, saudara-saudara. Ternyata tidak mudah belajar mengendalikan emosi kita. Kadang anak kita capek, kadang kesel, kitanya juga ikut marah, kitanya ternyata juga ikut stres di saat harus ikut menyiapkan tugas-tugas yang diperlukan, yang harus dikerjakan oleh anak-anak kita, saudara-saudara. Disitulah kita sedang dilatih diri kita untuk menjadi lebih baik. Ternyata dalam masa-masa pandemi ini, saya lebih bisa mengontrol emosi. Mood saya yang tadinya begitu swing, gampang berayun. Dari yang ketawa bisa tiba-tiba marah.
sekarang di masa pandemi ini lebih banyak waktu untuk bereksperience. Pengalaman itu membuat kita lebih baik. Dan begitulah yang namanya proses pertobatan, tidak bisa sak dek sak nyek kata orang Jawa. Tidak bisa instan, butuh proses, butuh waktu, butuh pengalaman untuk berlatih sehingga perlahan-lahan kita bisa meninggalkan dosa kita yang terkadang melukai sesama kita, saudaraku. Dari diri sendiri ke skup keluarga, dari lingkup keluarga lanjut ke komunitas di luar keluarga kita, entah pekerjaan, entah dimanapun kita aktif, saudara-saudara. Mari kita nyatakan perubahan-perubahan dan pertobatan dalam diri kita. Dalam bentuk yang aktif apapun itu, saudara-saudara, itu bermakna, itu berdampak. Dan kita sebagai pribadi yang sudah siap untuk menyambut datangnya kembali Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan di sanalah Tuhan akan menemukan kita tetap menyala dan bersinar. Maka mari kita tetap aktif di masa-masa penantian ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa setiap pergumulan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kesehatan kami. Kami yang berjuang juga Tuhan di tengah rasa sakit kami. Bapa, kiranya melalui obat-obatan, melalui setiap makanan, melalui setiap tenaga medis, dan istirahat kami Tuhan Kau pakai untuk memulihkan kesehatan kami. Berikanlah kami juga imunitas yang baik untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya pandemi ini segera berlalu. Kami sangat berharap Tuhan, kami dapat melewati masa-masa ini. Kami dapat bertahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bekerja saat ini. Kami yang berkarya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami di saat kami mulai terpuruk, di saat kami mulai putus asa Tuhan. Berikanlah kami motivasi. Doronglah kami Tuhan supaya kami dapat berjalan kembali. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Dan Engkau yang membuka setiap pintu kesempatan demi kesempatan untuk kami dapat melangkah, untuk kami tetap aktif di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang belajar online saat ini. Kiranya dengan segala keterbatasan, dengan perangkat yang digunakan, jaringan internet yang digunakan,
anak-anak kami tetap dapat menerima ilmu yang diberikan oleh guru atau dosen yang mengajar. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah pandemi ini, terlebih bagi anggota keluarga kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau jaga kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau menjadi sahabat yang sejati, kiranya Engkau juga mendengarkan setiap pergumulan opa dan oma kami. Kami juga berdoa bagi kami yang sedang bergumul di tengah-tengah konflik-konflik dalam keluarga kami. Kami rindu untuk mengalami pemulihan, kami rindu Tuhan untuk membuka diri, memberikan maaf, dan juga menerima maaf dari anggota keluarga kami. Biarlah cinta kasih Kristus dan damai sejahtera dirasakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar. Kami percaya Engkau yang tidak meninggalkan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Matius 6 ayat 3 sampai dengan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Kami saat ini juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan. Kiranya persembahan itu Tuhan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin dan ajar kami Tuhan, supaya kami juga mau dan mampu
mempersembahkan seluruh hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.